juga kalau masalah untuk teori atau apapun itu hingga praktek di kopinya, insya Allah, karena beberapa banyak seniornya dia yang juga udah ikut kompetisi juga, saling sharing ilmu. Terus yang di sekarang tuh udah di kafe itu suka ada kelas gitu. Jadi kelas pertama tuh kayak introduction to coffee itu kayak ngejelasin sejarah kopi gitu kan, kayak kopi arabica teh apa, robusta teh apa gitu. Terus ada subspesies itu varietas kayak ada sigara rutang, bourbon, tipika kayak gitu dan lain-lain. Sampai ke bawah bahasa baru nih. sampai ke ilmu roaster juga. Ada waktu itu pernah aktif di roastery house. Jadi roasting teh manggang kopi. Nah sebelum ini teh jadi green beans dulu. Nah ngerosting dulu ada, terus saya hingga jadi kayak gini. Ada pernah waktu itu sempat aktif di sana. Nah buat sekarang mungkin mau langsung aja ya daripada ke teori sejarahnya. Nah ya contoh green beans. Nah kayak gini. Jadi ini teh contoh green beans. Udah kelihatannya ini mah dari bentuk fisiknya. Bentuk fisik kayak gini teh arabica, karena bentuknya oval sama si garis tengahnya teh bentuk S, gak lurus. Kalau robusta sama lebih cenderung bulat, sama garis tengahnya tuh lurus. Itu robusta. Itu robusta kalau ini arabica. Jadi kelihatan kayak gini oval. Nah terus lewatin masa roasting, mungkin kalau ngerosting itu bisa 10-15 menit. Roasting itu kayak nyangrai gitu? Disangrai lagi, ada alatnya lebih khusus. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya disangrai. Nah, jadi beres, hingga akhirnya di kopi yang kayak gini udah jadi. Nah tapi sebenarnya juga ini teh nanti ada proses degassing, terus teh proses penyimpanan lah. Degassing itu apa disebutnya teh? Diistirahatkan dulu gitu, kasih kopi teh baru dibikin lagi, didinginkan gitu ya. Nah ini bijinya ya. roasting. Ini udah di roasting ya? Oh iya. Ya beda dengan yang digunting ya. Oke, selanjutnya area apa yang teh? Seperti biasa area sebelum lanjut ke yang lebih jauh, area yang ngasih tahu dulu. Sebelumnya ini kita bikin kopinya yang sesuai SOP dan keilmuan kopi. bukan buat orang yang sekedar ngopi. Jadi ngopi ya bukan. Pakai air panas gimana. Nah gitu. Jadi kita ngopi sesuai ilmu gitu. Ini selama. Oke, pertama perkenalan dulu sama alatnya. Yang paling awal dulu di sini teh ada dripper. Nah dripper tuh macam-macam. Dripper yang ini tuh kebetulan dripper yang ukuran 02 ya. Jadi ada 02, ada 01. Kalau yang 01 itu contohnya kayak gini, lebih kurang. Jadi itu ukuran lingkar tuh gimana? Ukuran lebih besar, lingkar terus, ya. Panjang besarnya juga, luasnya kayak gitu. Nah kalau yang ini tuh 01. Yang 02 tuh paling banternya tuh biasa dibikin kalau mau bikin 2 porsi sebenarnya. 2 porsi ya. Cuma misalkan kalau yang lain juga sebenarnya bikin 1 porsi juga gak masalah. Cuma kayak dripper kayak gini tuh ada banyak lah. Sebenarnya juga gak satu gini, ada juga yang kayak gini dripper teh bentuknya. Terus ada tadi satu lagi mana Pak Haji tuh? Ini. Maaf. Nah ini juga sama dripper. Cuma ini tuh disebutnya teh dripper flat bottom. Nah jadi kertasnya juga nggak kayak gini, kertasnya teh bentuknya kayak trapesium. Sama kayak gitunya. Tapi kertasnya nggak kerucut segitiga, bentuknya trapesium. Sama kayak gini. Terus teknik pouring juga beda, biasanya tuh teknik brewing juga beda, kayak gitu. Nah sebelum lagi lanjut ke yang lebih jauh, kita teh masalah kopi itu dibagi duanya. Untung di sini ada alatnya. Yang pertama teh ada espresso base. Espresso base tuh yang pakai mesin. Apa aja produknya espresso base teh? Kayak cappuccino, espresso, hot latte, terus ada latte, ada flat white, dan semua americano atau misalkan itu long black. Nah itu produk dari espresso base. Nah yang satu lagi ada manual base. Nah manual base itu ada banyak juga si anak-anakannya teh banyak. Salah satunya teh ini pour over teh kayak gini. V60 teh pour over. Nah di V60 juga kayak gini banyak. Ada yang kayak gini, ini namanya V60. Terus ada yang flat bottom kayak gini. Terus kemarin juga waktu Pak Agus sama Pak Haji Arman juga kesana ngelihat ada yang origami, bentuknya teh kayak bunga. Terus juga origami ya, bukan poligami. Ada origami, terus ada lagi bentukannya yang lebih bulat lagi, itu Kalita Wave namanya. Kalita Wave itu sama masuknya tuh pour over atau disebutnya filter lah, main filter kalau di kita bikin filteran. Terus ada lagi kayak gini, ini frame fresh juga masuknya juga ke manual.
Soalnya kan kita di sini tinggal masukin kopi kayak yang tadi ya. Didiamin 4 menit baru di press kayak gitu. Nah gitu, terus ada yang kayak gini. Jalan alatnya di sini udah ya cukup ya. Ini teko. Ini Pak Jedea juga kan katanya senang Vietnam drip. Ya. Nah, Vietnam drip itu masuk ke dalam bagan manual brew. Jadi bikin manual kayak gitu. Pokoknya yang manual tuh yang pakai alat-alat, terus kayak aeropress, terus ada Chemex yang kemarin tuh dan lain-lain. Nah, ini salah satunya teh filter di sini, ada V60 salah satunya tuh kayak gini. Nah, balik lagi ke yang tadi, ini dripper, udah tahunya dripper. Nah, kalau yang ini namanya teh server. Bahasa Inggris lah, ini sekarang mah teko gitu nya. Teko kaca. Bahasa keren-keren barista nama server. Banyak-banyak macam-macamnya. Nah, ini server yang 02. Yang panjang yang gede servernya tuh. Ada yang lebih kecil. Nah, ini server. Nah, ini Vietnam drip. Itu Vietnam drip ya. Favorit Pak Jedea kata kerja. Nah, ini tuh server namanya. Banyak juga macam-macamnya teh. Ini ada ukurannya 02, ada yang ukurannya yang 01. Yang 01 itu lebih kurang bisa muat 250 sampai 300 mili. Kalau yang ini bisa lebih 500 sampai 600. Kalau yang gede itu ada server. Server juga macam-macam sih, ininya apa sih? Kayak tadi bentuk-bentukannya nanti. Ini juga server. Nah, untuk ini dua yang ini tuh ceretnya, di kita disebutnya teko. Teko iya. Nah, bahasa keren bahasa barista itu namanya teh ghost neck. Ghost neck. Teko ghost neck disebutnya teh. Ghost neck berarti leher angsa. Nah, karena bentukannya kayak gini. Ghost neck leher angsa. Buat ghost neck. Nah, ini yang sini, ini paper filter namanya. Nah, paper filter juga macam-macam. Ini tuh bentuknya, ini yang ukuran 02. Sama kayak ini. Jadi harus sama yang kayak gini 02. Enggak boleh sembarangan ya. Enggak bisa. Ada juga yang 01. Kalau misalkan kita punya drippernya 02, terus pakainya 01. Nanti si kopinya itu nggak tersaring dengan baik, terus si bubuk kopinya malah ikut ke bawah. Gitu. Nah, jadi 02 pakai 02, 01 dipakainya sama yang 01 lagi kayak gini. Kayak gitu lebih kurang. Nah, berarti ada yang mau ditanyakan lagi sebelumnya? Itu yang alat itu ini namanya yang satu ini merah sama ini apa? Namanya grinder. Grinder ya. Macam-macam lah grinder tuh. Kayak ini salah satunya, tapi Ari baru lihat sih yang kayak ini karena biasa beberapa ada yang beda gitu kan. Terus yang ini mesin espresso. Jadi ini mah espressonya teh espresso yang udah jadi kita belajar teh baji. Karena jadi bukan kita yang ngegramasi kopi. Oh iya, udah ada bentuk gitu ya. Dia masukin top buat di hotel-hotel misalnya. Iya, kayak gitu. Dan ada juga baru ngeliat soalnya biasa pakai manual area. Iya, di hotel kayak gitu. Nah, ini juga sama. Ini apa? Grinder juga ya. Grinder manual. Ini hand grinder sebutnya deh. Area pun ada hand grinder kayak gini bentukannya. Nice. Begitu ya. Diputar. Burung pakainya itu karena nggak ada listrik. Kayak gitu. Oh ya Allah. Cuman ya capek aja gini terus. Apalagi kalau bikinnya banyak. Kayak gitu. Ini hand grinder. Ya. Terus balik lagi ke ini nih, ada di sini. Ini memang termometer sih. Termometer mah ini buat air. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat air, buat kita tahu suhu air buat dipakai. Panasnya berarti. Nah, ini yang terakhir yang ada di sini ini milk jug. Milk jug. Oh, buat susu ya? Milk jug tuh buat susu, buat ngagambar teh nih. Lop-lopan. Gitu-gitu ya. Gitu. Kurang tuh kayak gitu. Mana nomor 42? Enak 42. Apa? Kayak timbangan. Kalau masalah timbangan mah sebenarnya kita bisa pakai apa aja. Cuma lebih baik tuh yang ada timer waktunya. Soalnya kita tuh bikin kopi, misalkan bikin kopi sesuai SOP sesuai ilmu kopi mah harus di timer. Timer sama ditimbang. Timer ditimbang. Oh. Kayak gitu. Nah, berarti ada yang mau ditanyakan atau Masya Allah. Nah, antara kopi sama suhu berapa ini? Setiap kopi katanya suhunya beda-beda. Nah, mau langsung praktek atau mau langsung disebutin dulu aja kayak gitu kopi-kopinya. Kalau misalkan dari kopi, mau lanjut dulu bikin kopi itu gimana? Ya kalau yang masukin kayak Gimana? masukkan ada isinya. Masih ada ininya, ada sebotol. Yang kopinya ada. Iya. Pegang Iya. Espresso juga. Espresso. Macam-macam jenisnya setelah. Ya, nanti katanya apakah si kopi sama suhu teh ngaruh. Nah, itu kopi sama suhu teh ngaruhnya tuh benar-benar sangat ngaruh gitu ya. Suhu ruangan maksudnya? Suhu air. Oh, panasnya. Contoh kayak gini, ada kopi yang berubah tadi di mana? Ada ngebayang mana?
Nah, jadi dari sebelumnya contoh aja, ini kan kopi teh sebenarnya belang ya teh kopi teh. Belang. Jadi kopi itu tingkat roastingnya tuh ada 3 yang umum tuh, light, medium, sama dark. Ada lagi paling bawah tuh very dark, jadinya caramelize. Itu biasanya kadang-kadang dipakai buat robusta. Tutung. Caramelize itu. Siga ieu lah siga non brownies Amanda gitu nya. Ada yang roastingnya kuat kena pika ngebul itu juga ngefogging baju. Kami bikin very dark itu si robusta. Nah, pahit pisan sebenarnya. pahit pisan dan biasanya itu buat komersial. Gitu. Nah, kayak tadi sudah dijelasin lagi, kalau yang light itu rata-rata biasanya dipakai buat filter. Buat apapun itu, filter dan manual lah intinya. Terus kalau yang medium roast itu biasa dipakai buat espresso base. Nah, kalau yang dark mesin gitu ya, kalau yang dark itu buat komersil. Buat komersil buat apa? Kayak bikin buat kopi kapal api. Ya kita mah wangi hungkul ya, cuma yang penting kopi we hungkul. Masih bakal digulaan jadi kopinya hilang gitu. Nah, terus bagaimana tentang yang tadi tentang suhu? Sebenarnya bisa itu ngaruhnya emang benar-benar sangat ngaruhnya signifikan. Si kopi yang medium dan yang dark atau dengan light itu tuh stable teh apa ya artinya teh? Stable teh pelarutan kopinya teh beda-beda. Pelarutan air. Ya, pelarutan air itu beda-beda. Kalau yang medium dan light itu tuh susah untuk bikin si pelarutan airnya. Kalau yang dark itu lebih gampang. Makanya simpelnya tuh kayak gini, misalkan kita bikin kopi, terus si kopinya teh roastingan yang light, gak medium gak dark. Si air biasanya itu lebih panas. Rata-rata biasanya dari 91 derajat sampai 93. Soalnya kalau 93 ke atas itu si kopi bakal jadi burn, kebakar rasanya teh. Ada misalkan kalau minum kopi, kalau misalkan palet lidah kita udah kelatih mah itu tuh bakal burn. Kalau light ke bawah, kalau si kopinya nggak terlalu medium tapi si kopinya teh mentah lah intinya tuh light. Si kopi itu bisa yang tadi yang lebih panjang. Kalau misalkan dark, kita bikin kopinya teh diusahakan di bawah 90, 89, 88. Biar gimana? Udah masih kopinya dark, terus pakai air panasnya sangat panas, jadi makin pecah si kopi teh. Kayak gitu. Main bau hangit gitu nya. Bau hangit tuh. Nah, kalau yang medium kayak gitu. Kalau medium itu bagusnya di 90 sampai 93 kayak gitu. Dan sama gayor juga. Seperti itulah lebih kurang. Nah, terus ditambah juga green size. Green size juga ngaruh sama suhu air. Kayak gitu. Misalkan si green size-nya lebih kasar, itu suhu air lebih baik. Di atas 90. Lebih panas ya. Kasarnya itu di angka berapa? 4. Angka kasarnya di 4 apa? Angka kasar macam-macam sih. Kayak di sini aja kan, ini kan dari 1 sampai 35. Sedangkan kalau buat V60 aja, buat filternya dipakainya 20 sampai 25. Jadi macam-macam. Jadi kita sebenarnya gimana barista ngeliat ini kasar atau enggak. Misalkan kasar itu diusahakan kopi si air itu lebih panas karena biar proses ekstraksinya maksimal. Nah, terus biar apa? Biar nggak under ekstrak bahasanya tuh. Under ekstrak, over ekstrak. Under ekstrak apa yang didapat rasanya tuh jadi rasanya tuh kayak rasa sayur. Gitu. Sayur di kopi teh rasa sayur. Lanjut. Nah, terus misalkan si gilingannya tipis. Nah, itu diusahakan airnya jangan panas, jangan terlalu panas. 90 lah paling panas atau 91 atau mungkin ke bawah 89 88. Nah, sebaliknya juga misalkan si airnya lebih panas, nanti jadinya over extra. Rasanya teh kayak rasa obat lah di bahasa barista. Ada si over extra tuh kayak gitu. Nah, gitu tuh si pengaruh air ke kopi teh. Makanya contoh kayak gininya. Ya. Kita bikin kan biasanya sering teh bikin kopi teh pakai mocha potnya atau kaca yang. Nah, sebenarnya kalau secara keilmuan itu tuh kopi itu kurang enak. Kurang ini kebakar. Apalagi kadang kalau orang yang nggak tahu di mocha pot teh kita teh masukin teh air dingin dulu, ditutupin langsung. Jadi si kopi teh malah panas dulu. Kopi teh lebih panas dulu, air belum panas. Hingga akhirnya jadi kopinya teh nggak enak. Oh, jadi mempengaruhi. Pernah ngasih tahu ke Abah Harya teh, makanya paling minimal teh masukin air ke mocha pot itu tuh si suhu airnya 60 derajat. 60 derajat, jadi air teh udah hangat lah 60 derajat, terus masukin kopi, kita bikin mocha pot dipanasin. Dipanasinnya juga airnya si api nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Jadi si minimal lah kopinya teh rasanya teh nggak kebakar. Makanya ketika ada diskusi sama teman-teman barista yang lain, sebenarnya paling susah bikin kopi itu pakai mocha pot.
yang dianggap kita mah gampang. Bisa prediksi, Karena yang bisa prediksi. Bukan, masalahnya kan ini bukan Gimana? penikmat kopi. Ya. Iya. Air kopi gitu. Yang penting ada. Kalau misalkan akhirnya jatuhnya misalkan akhirnya pakai sirup lemon, pakai gula aren itu mah gak masalah lah, nanti juga bakal hilang. Gitu. Itu lebih kurang. Ada lagi? Kita mau langsung tingkatnya yang baru. Roasting date yang baru ya. Baru gitu. Oh iya, enggak bukan maksudnya kalau misalnya udah melebihi gimana, nggak ada cara lain. Kalau melebihi sebenarnya nggak masalah, cuma bagaimana cara kita ngakalinnya, kita punya grinder. Nah itu maksudnya, oh pakai grinder ya. Kita nyimpannya itu dalam kondisi biji, bukan bubuk. Oh iya. Oh, Kalau rumah sebentar. Makanya sangat disayangkan misalkan senang kopi, pecinta kopi, tapi nyimpan kopinya karena keadaan bubuk. Dalam keadaan bubuk mah 2 minggu juga udah kaput. tapi kalau yang beli yang kayak gini-gini yang gitu, yang masih Bang masih biji. enggak yang sudah dibubuk itu paling lama harus lihat itu ya. Paling lama tuh seminggu 2 minggu juga udah apok gitu. Oh, jadi harus sudah dihabiskan. Jadi penikmat kopi itu kebanyakan Kita minimal tuh punya hand grinder. jadi buat Jadi buat ngerosting sendiri gitu. kalau biji mah terus kita pakai zipper kayak gini lebih kurang tuh sebulan sampai setengah bulan. Aduh, Wak, punten, Wak. Ini teh kopi specialty tulisannya mah. Ini Arabica jelas. Di sini teh Panama La Esmeralda. Panama La Esmeralda berarti ini teh kopi itu dari Panama. Panama. Esmeralda sih jadi sira film teh geuning. Marimar. Marimar. Apa kalau budak baheula. Sekarang udah dan kita kembali setelah yang satu ini.